Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Merliana sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1. Kami dari kelompok 6 perpajakan akan membahas mengenai PPh pasal 23. Selamat menonton dan menyimak dengan baik ya semuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan pajak negara diperoleh dari pajak penghasilan atau PPh 23. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa jasa, dan hadiah selain yang dipotong PPh 21. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Umumnya, PPh pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima jasa yang dikenakan PPh pasal 23 dan pihak pemberi jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh pasal 23. Selanjutnya ada konteks perpajakan di Indonesia. Dalam konteks perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, ada beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian serius dari para wajib pajak, terutama perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan 2 Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang signifikan, yaitu PMK 66/2023 dan PMK 72/2023. PMK 66/2023 mengatur perlakuan pajak terhadap imbalan non-uang, seperti natuna dan kenikmatan lainnya. Selanjutnya ada PMK 72/2023 membahas peraturan dalam ketentuan penyusunan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Albayhaqi dengan NIM 112100000016. Definisi dan ruang lingkup PPh 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan tertentu, seperti bunga, loyalty, dividen, sewa, jasa, dan hadiah yang diterima oleh pihak non-wajib pajak. PPh pasal 23 juga dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dari penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh 21, objek PPh pasal 23 meliputi berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga, loyalty, sewa, dan berbagai jenis jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Tarif umum PPh pasal 23 adalah 2%. Untuk penghasilan jasa dan sewa, pemotong PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Dan jika penerima tidak memotong PPh 23, penerima jasa tidak ada keharusan untuk membuat bukti potong sendiri. Fungsi dan tujuan penerapan PPh 23. Fungsi dari penerapan PPh pasal 23 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non-pajak, mengurangi kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang terbayar, serta memperluas basis pajak. Tujuan dari penerapan PPh pasal 23 adalah untuk memastikan bahwa
Pajak yang seharusnya dibayar telah dipotong dan disetor ke negara, serta untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Halo semua, perkenalkan saya Roro Hayuning Tias dengan NIM 1121000000102. Subjek pajak. Identifikasi subjek pajak yang terlibat. Subjek pajak PPh 23 terdiri dari wajib pajak atau WP dalam negeri yang meliputi WP badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, WP luar negeri yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak PPh 23. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan dengan dua jenis tarif yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Perbedaan antara individu dan entitas bisnis dalam konteks PPh 23. Pajak 23 yang dikenakan oleh individu dan entitas bisnis memiliki perbedaan dalam penerapannya. Individu yang terdaftar sebagai wajib pajak atau WP akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara entitas bisnis seperti badan usaha akan dikenai pajak sesuai dengan jenis usaha dan penghasilan yang dihasilkan. Hal ini mencakup pajak-pajak lain seperti pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Peraturan perpajakan yang berlaku akan menentukan besaran cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk masing-masing entitas. Objek pajak. Jenis-jenis penghasilan yang termasuk dalam PPh 23. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai setiap jenis penghasilan. Yang pertama adalah bunga. Penghasilan dari bunga tabungan atau surat utang. Bunga dapat berasal dari bank, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Contoh yaitu bunga tabungan yang diterima di bank. Yang kedua adalah royalti. Penghasilan dari penggunaan hak kekayaan intelektual seperti royalti dari pemanfaatan hak cipta, paten, atau merek dagang. Contohnya adalah pendapatan dari lisensi penggunaan paten. Yang ketiga adalah dividen. Penghasilan yang diterima sebagai pembagian laba oleh pemegang saham dari perusahaan. Dividen bisa berasal dari saham perusahaan. Contoh, pembagian laba kepada pemegang saham oleh perusahaan. Yang keempat adalah sewa. Penghasilan dari penyewaan properti atau peralatan seperti sewa rumah, kantor, atau kendaraan. Contohnya yaitu uang sewa yang diterima dari penyewaan properti. Yang kelima adalah hadiah. Penghasilan yang diterima dalam bentuk hadiah baik berupa uang, barang, ataupun layanan. Contohnya yaitu hadiah tunai yang diterima dari suatu kegiatan. Yang keenam adalah penghasilan lain yang bersifat periodik. Penghasilan lain yang bersifat periodik dan tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya seperti honorarium atau imbalan berulang. Contoh yaitu imbalan periodik untuk jasa konsultasi bulanan. Perkenalkan, nama saya Hiba Nur Sandi, NIM 11210000116. Tarif pajak. Tarif yang berlaku untuk masing-masing jenis penghasilan. Terdapat dua tarif yang dikenakan pada PPh pasal 23 yaitu 15% dan 2%. Berikut adalah rincian tarif PPh 23 untuk masing-masing jenis penghasilan. Yang pertama ada 15%, tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan. Tarif 2% dikenakan untuk penghasilan sewa, penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Perbandingan tarif pajak antara individu dan entitas bisnis.
Tarif pajak PPh 23 berlaku untuk pembayaran atas penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah-hadiah, undian, dan dividen. Tarif PPh 23 untuk pembayaran dividen kepada WP atau orang pribadi adalah 15% dari jumlah bruto nilai dividen. Sementara itu, pajak penghasilan badan atau PPh badan dikenakan pada perusahaan atau entitas hukum atas penghasilan yang diperoleh. Tarif pajak yang berlaku tergantung pada jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas hukum tersebut. Sebagai contoh, sebuah penelitian menyebutkan bahwa jika perusahaan murni dipotong PPh pasal 23, PPh badan perusahaan tersebut dapat menggunakan tarif PPh badan pasal 17 ayat 2A. Tenggat waktu pelaporan PPh 23. Batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporan SPT masa PPh 23, batas waktu lapor SPT masa PPh 23 adalah paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, untuk prosedur pelaporan PPh 23. Pelaporan PPh dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23 dan bisa dilaporkan melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis. Bukti potong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong yang sudah dilengkapi kepada pihak yang menerima penghasilan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan PPh pasal 23. 1. Formulir SPT tahunan badan 1771. 2. SP masa PPh pasal 21. 3. Bukti pemotongan PPh pasal 23. Keempat, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Untuk SP PPh pasal 21, bukti pemotongan PPh 23, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 menggunakan periode pajak Januari sampai Desember. Selanjutnya, SPT masa PPN termasuk semua faktur pajak yang masuk dan faktur pajak yang keluar. Keenam, bukti potongan PPh pasal 22 dan surat setoran pajak atau SSP PPh pasal 25 impor periode pajak Januari dan lain sebagainya memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan badan. Berikut adalah perhitungan pajak. Contoh perhitungan PPh 23 untuk penghasilan bunga. Di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh soal, yaitu Clarissa memiliki penghasilan bunga dari simpanan di bank sebesar 50 juta per bulan. Dan tarif PPh 23-nya adalah 15%. Maka masuk dalam perhitungan pajaknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung dulu penghasilan bruto. Di sini penghasilan bruto yang diketahui yaitu penghasilan bunga per bulan adalah 50 juta. Yang kedua adalah kita masuk pada perhitungan penghasilan tahunan. Rumus untuk menghitung penghasilan tahunan ini yaitu penghasilan bunga per bulan dikali dengan 12 bulan. Maka kita kali 50 juta dikali 12, hasilnya adalah 600 juta. Berikut adalah penghasilan kena pajak. Proses perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yaitu penghasilan tahunan dikurang dengan pengurangan standar jika ada. Contohnya yaitu 600 juta dikurang dengan pengurangan standar yang berlaku. Berikut adalah PPh 23 harus dibayarkan. PPh 23 sama dengan tarif pajak yaitu 15% dikali dengan penghasilan kena pajak. Jadi, jika ada pengangguran standar atau pengurangan lainnya, maka PPh 23 yang harus kita bayar adalah 15% dari penghasilan kena pajak, yaitu 15% dikali dengan 600 juta. Dikurang pengurangan standar. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak PPh 23 yaitu pajak penghasilan pasal 23 antara lain jenis penghasilan,
tarif pajak yang berlaku, serta perjanjian penghindaran pajak ganda jika ada transaksi lintas negara. Selain itu, dokumen-dokumen terkait transaksi seperti faktur pajak juga dapat mempengaruhi perhitungan tersebut. Berikut adalah dedukasi dan pengurangan. Kemungkinan dedukasi atau pengurangan yang dapat diterapkan dalam konteks PPh 23, dedukasi atau pengurangan yang dapat diterapkan tergantung pada jenis penghasilan dan aturan perpajakan yang berlaku. Beberapa potensi dedukasi termasuk biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut seperti bunga, royalti, atau sewa. Cara deduksi atau pengurangan dapat mengurangi beban pajak. 1. Deduksi biaya. Biaya yang diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto dapat digunakan untuk mengurangi pajak. 2. Pengurangan pajak atas art commission seperti dalam hal pajak penghasilan pada umumnya. Ada potensi untuk melakukan deduksi dan pengurangan pajak tertentu atas art commission yang diterima. Rujukan pada peraturan perpajakan yang relevan. Peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan pasal 23 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 atau PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yang bersifat tidak final dan merupakan objek PPh pasal 23 adalah jasa instalasi, konstruksi, konsultasi, manajemen, perdagangan, periklanan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kronologi kasus, wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bukti cukup, pengadilan menyatakan jasa BUTA sesuai jasa pengeboran. Terdapat dua pokok sengketa, yakni yang pertama, putusan tidak sesuai UU 14/2002. Yang kedua, ada koreksi DPP PPh pasal 23 sebesar 39,8 juta atas biaya intercompany expense ring retails yang ditolak oleh pengadilan pajak. Selanjutnya ada pertimbangan hakim. Mahkamah Agung menolak alasan permohonan PK mengonfirmasi sebagian putusan pengadilan pajak yang dianggap tepat. Dua pertimbangan Mahkamah Agung menyebabkan permohonan PK dianggap tidak beralasan. Menetapkan permohonan PK sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkaranya. Aturan terkini memperkenalkan pedoman teknis pemotongan PPh pasal 23 untuk penghasilan royalti wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan penghitungan pajak menggunakan norma penghasilan neto. Perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas penghasilan royalti dengan penghitungan menggunakan norma penghasilan neto. Tujuannya adalah memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum. Pemotongan PPh 23 pada biaya manajemen dari jasa penyedia tenaga kerja mempengaruhi praktik perpajakan di Indonesia. Dalam mekanisme ini, wajib pajak memiliki peran yang dominan dan kesalahan dari pihak tersebut dapat meningkatkan compliance cost serta berpotensi menyebabkan double taxation. Membebani beban pajak, kurangnya sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga diperlakukan penajaman administrasi seperti pembaruan fitur ibu pot dan spesifikasi regulasi untuk sistem pemotongan PPh 23, termasuk pemberian sanksi atas ketidakpemberian bukti potong ke lawan transaksi. Kesimpulannya ialah di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat terjadinya transaksi. Transaksi yang dimaksud di atas meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah
atau transfer bangunan atau jasa. Wajib pajak PPh pasal 23 dibebaskan dari kewajiban bila wajib pajak tengah mengalami kerugian fiskal. Bring it down, make it clap. I got